Om Swastiastu. Selamat pagi dokter dan teman-teman dokter muda sekalian. Perkenalkan, saya Putu Mahadevi Pratindari Putri. Saya adalah dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah periode 12 Juli hingga 22 Agustus 2021. Mohon izin, hari ini saya akan mempresentasikan suatu topik materi mengenai terapi cairan dan juga jenis infus. Adapun pada hari ini, saya akan berfokus membahas mengenai pemilihan cairan serta kandungan daripada cairan yang tersedia. Nah, pertama kita harus mengetahui daripada derajat shock daripada perdarahan apabila kita menerima pasien dengan kasus adanya perdarahan. Nah, dengan mengetahui klasifikasi daripada shock perdarahan ini, kita dapat mengetahui sekiranya berapa pasien itu mengalami kehilangan darah dalam tubuhnya dan kita akan mengganti seberapa dan menggunakan cairan apa kita akan menggantinya. Nah, adapun klasifikasi shock perdarahan ini dibagi menjadi 4 kelas, yakni kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan juga kelas 4. Hal ini didasarkan atas berapa banyak darah yang hilang pada pasien, kemudian indikator lain seperti nadi, tekanan darah, respirasi, produksi urin, kesadaran, dan juga nantinya indikator-indikator ini akan menentukan cara pengganti apa yang akan kita gunakan. Nah, misal pasien datang dengan perdarahan, kemudian nadi didapatkan kurang dari 100, maka kita bisa asumsikan pasien itu masuk dalam kelas 1 shock perdarahan. Kemudian apabila pasien diketahui mengalami perdarahan, kemudian dihitung perdarahannya, dia mengalami perdarahan itu lebih dari 200 mili, maka pasien di sini kita asumsikan masuk ke dalam kelas 4 shock perdarahan. Nah, ini akan menentukan daripada cairan pengganti akan kita berikan. Misalnya, apabila kita mengetahui pasien itu mengalami shock perdarahan kelas 1, maka kita berikan kristaloid, kemudian kelas 2 kita berikan kristaloid juga, kelas 3 dan juga kelas 4 itu kita bisa berikan kristaloid, koloid, dan atau darah. Adapun tujuan terapi cairan yang akan kita berikan diantaranya adalah mengganti cairan yang hilang, kemudian mengganti kehilangan cairan yang sedang berlangsung, mencukupi kebutuhan per hari, mengoreksi dehidrasi, mengatasi shock, dan juga mengatasi kelainan akibat terapi lain. Adapun terapi cairan ini dibedakan menjadi dua, yakni resusitasi dan juga untuk kerumatan. Nah, untuk resusitasi ini adalah terapi yang kita berikan untuk pasien dengan kehilangan cairan akut yang masif, misalnya adalah perdarahan ataupun adanya kasus trauma multiple. Nah, cairan yang dapat kita berikan itu dapat berupa kristaloid ataupun diikuti dengan koloid. Nah, sedangkan untuk rumatan ini fungsinya adalah untuk pemeliharaan, di mana kita memelihara keseimbangan cairan dan juga nutrisi daripada tubuh, misalnya dapat diberikan elektrolit dan juga nutrisi. Nah, adapun pemilihan cairan di sini itu ada produk darah dan juga produknya, dan ada non-blood IV fluid atau yang produk bukan darah. Produk bukan darah ini terdiri atas kristaloid dan juga koloid. Nah, koloid ini dia ada beberapa macam yang akan nanti kita bahas satu persatu. Nah, bagaimana kita cara memilih daripada cairan yang akan kita berikan? Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu tujuan daripada terapi. Adapun disebutkan tujuan terapi itu berupa 5R, diantaranya adalah resusitasi, replacement, routine management, redistribusi, dan juga reassessment. Apakah kita akan memberikan tujuan terapi kita itu adalah resusitasi. Apabila kita memberikan resusitasi kepada pasien, kita bisa memberikan kristaloid atau koloid. Apabila kita ingin memberikan cairan replacement atau pengganti, itu biasanya diberikan cairan koloid. Nah, kemudian bagaimana distribusi daripada cairannya? Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu kompartemen-kompartemen daripada tubuh manusia. Di antaranya itu adalah tubuh manusia itu terdiri atas 40-45% itu atas padat, diantaranya itu adalah organ, jaringan, dan juga tulang, dan 55-60%-nya itu adalah berupa cairan. Nah, 60% cairan ini dibedakan lagi menjadi 2/3-nya itu merupakan intraseluler, sedangkan sepertiganya itu merupakan ekstraseluler. Nah, dari sepertiga daripada ekstraseluler itu kita bedakan lagi menjadi dua, yakni 80%-nya itu merupakan interstisial, di mana interstisial ini di antara sel dan juga plasma. Kemudian ada 20%-nya itu berasal dari plasma. Nah, kita harus mengetahui kekurangan cairannya ini di mana. Apakah kekurangan cairannya ini ada di intravaskular atau di intrasel? Nah, itu akan memberikan petunjuk kepada kita, cairan kita ini akan kita taruh lebih banyak di intravaskular atau lebih ke intrasel. Misalnya ke intrasel itu biasanya pada pasien dengan kasus perfusi yang sangat buruk. Nah, itu kita berikan cairan yang banyak diam di intrasel. Itu adalah kristaloid. Nah, kristaloid ini dia akan lama berada, akan cepat dalam memberikan
atau akan cepat dalam ke intrasel, namun dia akan cepat juga untuk keluar. Kemudian, lebih lama di intravaskular itu biasanya pada pasien yang hemodinamiknya itu sudah stabil. Baik, indikator lainnya adalah apakah terdapat abnormalitas elektrolit daripada pasien. Misalnya pasien datang dengan keadaan hiponatremi, maka apabila kita ingin memberikan kristaloid, kita berikan NaCl 0,9 atau normal salin. Oleh karena pada normal salin itu kadar natriumnya itu lebih tinggi dibandingkan daripada ringalaktat. Nah, apabila misalnya pasien datang dengan keadaan hiperkalemia, maka kita berikan NaCl juga kepada pasien. Oleh karena pada RL itu kadar kaliumnya itu lebih tinggi daripada normal salin. Baik, ini merupakan perbedaan antara kristaloid dan juga koloid, di mana pada kristaloid ini, dia berat jenis molekulnya itu lebih rendah dibandingkan koloid, sehingga dia bisa melewati membran semipermeable, sehingga dia disebut juga sebagai extravascular space expander. Nah, kristaloid ini dia memiliki komposisi yang sama dengan cairan ekstra vaskular. Sedangkan pada koloid ini, dia memiliki berat jenis molekul yang lebih besar, sehingga dia susah untuk melewati kapilari membran, sehingga dia berada lebih lama di intravaskular. Nah, adapun kristaloid ini, untuk half-life di intravaskular itu lebih cepat dibandingkan dengan koloid. Oleh karena ini dipengaruhi juga dengan berat jenis molekul dan juga permeabilitasnya terhadap melewati membran. Kristaloid, apabila kita masukkan kristaloid, maka dalam waktu setengah jam itu akan hilang sebanyak 50% dalam waktu 20-30 menit. Nah, apabila misalnya kita memberikan pasien datang, kita memberikan cairan kristaloid itu 500 ml, kemudian setengah jam kemudian, maka di intravaskular cairan kristaloid itu akan sebanyak 250 ml, yang sisanya itu akan diekspresikan segera melalui urin. Sedangkan koloid dia lebih lama di intravaskular dengan half-life-nya itu adalah 2-8 jam. Di mana apabila kita ingin mempertahankan daripada tekanan darah pasien, maka lebih cocok dengan memberikan koloid. Adapun kristaloid ini juga memiliki oleh karena dia memiliki berat jenis molekul yang lebih rendah, maka tekanan daripada oncotic-nya pun dia lebih rendah. Sedangkan koloid itu dia oleh karena berat jenis molekulnya itu lebih tinggi, dia juga memiliki tekanan oncotic yang lebih besar, sehingga itu akan mempengaruhi daripada lamanya dia berada di intravaskular. Kemudian penggunaan daripada kristaloid secara berlebihan itu akan menyebabkan adanya udem, khususnya yang udem yang mudah dilihat itu adalah udem paru. Kemudian pada kristaloid juga untuk reaksi anafilaksisnya itu lebih rendah dibandingkan koloid. Kemudian keuntungan daripada kristaloid juga dia lebih murah dibandingkan dengan koloid. Baik, kita akan bahas satu persatu daripada cairan yang ada, baik itu kristaloid dan juga koloid. Nah, untuk kristaloid sendiri, komponen dari kristaloid ini adalah elektrolit kalium, natrium, kalsium, dan juga klorida. Karakteristik kristaloid itu ditandai dengan pengaruhnya terhadap asam basa. Cairan kristaloid ini, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, itu mirip dengan cairan ekstraseluler, di mana cairan kristaloid itu lebih banyak berada di kompartemen interstisial. Cairan kristaloid ini dapat digunakan sebagai terapi cairan perawatan maupun sebagai terapi cairan pengganti. Kristaloid ini tidak mengandung partikel onkotik sehingga waktu paru kristaloid di intravaskular itu cepat, antara 20-30 menit. Adapun keuntungan dari kristaloid itu diantaranya adalah murah, mudah dibuat, dan juga tidak menimbulkan reaksi imun. Untuk cairan resusitasi awal pada pasien, itu biasanya kristaloid ini diberikan pada pasien shock hemoragik, kemudian shock septik, luka bakar, cedera kepala, dan pada pasien yang menjalani plasmafaresis dan juga reseksi hati. Adapun pembagian cairan kristaloid ini berdasarkan tonisitasnya atau konsentrasi terhadap plasmanya, di mana pembagian cairan kristaloid berdasarkan tonisitasnya itu dibagi menjadi 3, yakni hipotonik, isotonik, dan juga hipertonik. Yang pertama kita akan bahas dari isotonik terlebih dahulu, di mana isotonik ini artinya konsentrasi cairan kristaloid yang kita berikan itu sama dengan tonisitas yang ada pada intraseluler, di mana osmolaritas daripada intraseluler itu adalah 285 miliosmolaritas per liternya. Ini mengakibatkan bahwa tidak akan ada perubahan cairan yang signifikan. Oleh karena itu, cairan tetap di pembuluh darah. Nah, contoh-contoh indikasi daripada penggunaan isotonik itu adalah pada pasien hipovolemia, namun berisiko terjadi overload cairan. Ini harus kita perhatikan daripada
agar kita tidak memberikan cairan yang berlebih yang dapat memberikan adanya UDEM. Contoh cairan kristaloid isotonik itu diantaranya adalah normal salin dan juga ringan laktat. Nah, untuk yang hipotonis ini, konsentrasi cairan kristaloid yang kita berikan itu lebih rendah dibandingkan yang ada di intraseluler, di mana osmolaritasnya itu lebih rendah, yakni kurang dari 285 miliosmolaritas per liter. Oleh karena cairan ini dia bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, maka cairan ini akan bergerak dari tekanan yang tinggi yang ada di intravaskular ke intrasel. Biasanya digunakan untuk sel yang dehidrasi. Adapun contoh cairan kristaloid hipotonik itu diantaranya adalah NaCl 0,45%, kemudian dextrose 5% yang dilarutkan dalam air, dan juga biasanya ada KN1B. Nah, adapun untuk yang cairan hipertonik ini artinya tonisitas daripada cairan kristaloid yang kita berikan itu lebih tinggi dibandingkan yang ada di intraseluler, di mana osmolaritasnya itu lebih dari 285 miliosmolaritas. Oleh karena cairan itu dia bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, maka cairan itu akan bergerak dari intrasel ke intravaskular. Nah, adapun indikasi daripada penggunaan cairan kristaloid hipertonik ini adalah biasanya untuk menstabilkan tekanan darah, atau pada pasien hipovolemia, kemudian untuk meningkatkan urin output, kemudian untuk diabetes ketoasidosis. Nah, contoh daripada cairan kristaloid hipertonis ini diantaranya adalah normal salin 3%, kemudian dextrose 5% yang dilarutkan dalam setengah normal salin, kemudian dextrose 5% yang dilarutkan dalam ringer laktat. Nah, ini merupakan tabel komposisi cairan kristaloid, di mana apabila kita lihat di sini misalnya normal salin yang tonisitasnya isotonis, dia memiliki osmolaritas 308 miliosmolaritas per liter, di mana natriumnya itu dia 154 dan kloridanya itu 154. Nah, pada pasien hiponatremi adalah suatu keadaan di mana darah itu mengalami natrium yang kurang dari normal. Nah, apabila kita lihat di sini cairan kristaloid apa yang akan kita berikan, maka tentu saja cairan kristaloid yang akan kita berikan itu adalah natrium yang lebih banyak. Di mana di sini cairan kristaloid yang natriumnya lebih banyak itu adalah normal salin. Oleh karena itu, kita memilih pada pasien hiponatremia, kita memilih cairan kristaloid dengan NaCl 0,9%. Nah, selanjutnya pada pasien hiperkalemi misalnya, pada pasien hiperkalemi artinya suatu kondisi di mana dalam darah itu lebih banyak kaliumnya, sehingga kita pilih kalium yang cairan kristaloid yang kaliumnya lebih rendah. Di mana di sini kita pilih normal salin dibandingkan ringan laktat, oleh karena cairan RL ini dia ada kandungan daripada kalium. Nah, pada efek samping daripada NaCl 0,9%, kita harus waspadai daripada asidosis hiperkloremik, oleh karena natriumnya dan juga kloridanya itu lebih besar, maksudnya lebih besar. Pada pasien yang kita berikan NaCl 0,9%, selain kita harus mewaspadai dari adanya UDEM apabila kita memberikan overload daripada cairan, selain itu kita juga harus mewaspadai efek sampingnya, yakni asidosis hiperkloremik karena kadar klorida daripada normal salin itu tinggi. Kemudian kita juga harus mewaspadai efek samping dari ringal laktat, di mana di sini pada cairan RL itu kaliumnya lebih tinggi, di mana kita harus mewaspadai dengan adanya keadaan alkalosis metabolik. Nah, larutan dextrose 5% itu sering digunakan jika pasien memiliki gula darah yang rendah atau memiliki kadar natrium yang tinggi. Namun, penggunaan untuk resusitasi itu dihindarkan karena komplikasi yang diakibatkan antara lain adalah namun penggunaan untuk resusitasi itu dihindarkan karena komplikasi yang diakibatkan antara lain hiperosmolalitas hiperglikemik, kemudian diuresis osmotik, dan juga asidosis cerebral. Nah, kita akan bahas satu persatu daripada cairan kristaloid, dimulai dari hipotonis, diantaranya itu adalah NaCl 0,45%, dextrose 5% yang dilarutkan dalam air, dan juga KN1B. Yang pertama itulah NaCl 0,45%, di mana NaCl 0,45% ini osmolaritasnya ada 154 miliosmolaritas per liter. Yang ini menandakan bahwa
osmolaritas daripada NaCl 0,45% ini dia lebih rendah daripada yang ada di intravaskular, di mana intravaskular itu osmolaritasnya adalah sekitar 285 miliosmolaritas per liter. Nah, untuk kadar natrium dan juga kloridanya sendiri itu adalah 77 milimol per liter, sedangkan pH-nya adalah 5,6. Indikasinya adalah untuk dehidrasi ekstraseluler hipertonik atau hipovolemia dan juga hipernatremi. Kontraindikasinya adalah pada pasien dengan udem cerebri, hiponatremia, hipokloremia, extracellular hyperhydration, atau hipervolemia. Kemudian pada cairan dextrose 5% dalam air, itu osmolaritasnya adalah 252 miliosmolaritas per liter dengan adanya glukosa 50 gram per liter dengan pH-nya adalah 4,5. Indikasi diberikan dextrose 5% yang dilarutkan dalam air ini adalah pada pasien hipoglikemi dan juga hiponatremi. Sedangkan untuk kontraindikasinya adalah pada pasien dengan udem cerebri, dengan adanya peningkatan TIK, hipernatremi, dan juga hiperglikemi. Nah, selanjutnya itu adalah cairan KN1B, di mana cairan KN1B ini merupakan pilihan pertama pada pasien yang tidak diketahui status daripada elektrolit pasien. Oleh karena itu, dia sangat baik untuk diberikan pada pasien kasus kegawat daruratan. Nah, adapun syaratnya itu adalah usia pasien itu lebih dari atau sama dengan 3 tahun, atau misalnya berat badan pasien itu lebih dari atau sama dengan 15 kilo. Nah, adapun KN1B ini dia memiliki beberapa keunggulan, diantaranya dia adalah tidak mengandung kalium, sehingga dapat diberikan pada pasien dengan berbagai kadar konsentrasi kalium serum, kemudian mengandung klor dalam jumlah rendah, sehingga tidak mempengaruhi atau memperburuk daripada asidosis. Kemudian kandungan glukosa yang rendah sehingga tidak memperburuk daripada pasien apabila ternyata dia mengalami hiperglikemi. Dan juga sebagai larutan yang hipotonis sehingga terdistribusi ke kompartemen intraseluler dan juga ekstraseluler. Sedangkan kontraindikasi daripada penggunaan KN1B ini adalah hiponatremi, kemudian pasien dalam keadaan koma akibat insulin, dan alergi sodium klorida. Selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai cairan kristaloid yang isotonis, diantaranya adalah NaCl 0,9%, kemudian ringan laktat, kemudian KN3B. Nah, untuk yang NaCl 0,9%, osmolaritasnya itu adalah 308 miliosmolaritas per liter, dan untuk kadar natrium dan juga kloridanya itu adalah 154 milimol per liter. Adapun indikasinya adalah untuk resusitasi cairan pada ekstraseluler, kemudian diare, luka bakar, shock hipovolemia, perdarahan, dan juga gagal ginjal akut. Nah, pemberian yang berlebihan ini kita harus waspadai efek sampingnya, yakni asidosis hiperkloremik. Adapun kontraindikasinya adalah adanya riwayat asidosis akibat penggunaan natrium klorida dan retensi cairan seperti hipernatremia, hipokalemia, dan gagal jantung, gagal ginjal, dan juga udem paru. Kemudian adalah cairan RL, di mana cairan RL ini osmolaritasnya itu adalah 274 miliosmolaritas per liter, di mana kadar natriumnya adalah 130 milimol per liter, kemudian kadar kloridanya itu adalah 109,5 milimol per liter, dia ada kadar kalium di sini, yakni 4 milimol per liter, kemudian ada kadar laktat atau HCO3, yakni 27,5 milimol per liter, dan juga kadar kalsium yakni 2,7 milimol per liter. Adapun indikasinya diberikan pada pasien dengan kita ingin memberikan resusitasi volume dengan agresif dari kehilangan darah, luka bakar, dan juga hipovolemia. Nah, kontraindikasinya adalah adanya asidosis atau alkalosis laktat, penyakit hati berat, hiperkalemia, dan juga ataupun CHF. Nah, penggunaan dengan ceftriaxone juga pada beberapa penelitian dikatakan dapat menimbulkan adanya presipitasi pada aliran darah. Nah, pada pasien dengan penyakit hati berat, kita berikan ringar laktat, itu kita harus waspadai oleh karena ringar laktat ini dia ada kandungan daripada laktat yang pada hati diubah menjadi bikarbonat. Kemudian cairan isotonis lainnya itu adalah ringarfundin dan juga KN3A dan juga KN3B. Nah, ringarfundin ini osmolaritasnya adalah 309 miliosmolaritas per liter dengan kadar natrium itu adalah 145 milimol per liter, kemudian kadar kloridanya adalah 109 milimol per liter, kadar kaliumnya itu adalah 4 milimol per liter, kemudian ada kadar asetat 24 milimol per liter, kadar kalsium 5 milimol per liter, magnesium 2 milimol per liter, maleat 5 milimol per liter. Nah, adapun indikasi daripada penggunaan ringarfundin ini adalah untuk mengganti kehilangan cairan ekstraseluler pada dehidrasi isotonis, kemudian pada pasien asidosis atau mendekati asidosis, kemudian pada pasien DHF, brain trauma, dan juga shock hemoragik. Adapun kontraindikasinya adalah pada pasien hipervolemia, kemudian gagal jantung kongestif berat,
gagal ginjal dengan oligouria atau anuria, udim umum berat, kemudian hiperkalemi, hiperkalsemia, alkalosis metabolik. Nah, asetat dan juga maleat ini akan diabsorpsi di seluruh organ dan juga otot, sehingga dia aman pada pasien dengan gangguan hati. Dan ringerfundin ini tidak berbahaya bagi neonatus. Selanjutnya adalah KN3A dan juga KN3B, di mana KN3A dan juga KN3B ini merupakan uh, merupakan cairan yang bagus dalam pemberian maintenance. Dikatakan bahwa pada cairan maintenance ini dia KN3A dan juga KN3B ini lebih bagus daripada cairan RL. Nah, adapun kandungan daripada KN3A ini, dia osmolaritasnya adalah 290 miliosmolaritas per liter. Kemudian untuk kandungan elektrolit natriumnya adalah 60 miliosmolaritas per liter, kemudian kaliumnya dia 10 milimol per liter, kemudian kloridanya 50 milimol per liter, ada kandungan laktat 20 milimol per liter, dan juga ada kandungan dextrosa 27 gram per liter. Untuk KN3B itu tidak terlalu jauh berbeda signifikan, hanya kadar natrium dan natriumnya itu lebih rendah, sedangkan pada KN3B ini kadar kaliumnya itu lebih tinggi. Nah, untuk KN3A dan juga KN3B ini merupakan cairan infus maintenance siap pakai yang telah mengandung kalium dan natrium berdasarkan kebutuhan homeostasis kalium dan natrium. Nah, KN3A dan juga KN3B ini dapat mencegah hipokalemia, kemudian dapat mencegah terjadinya hipervolemia, cepat mengoreksi dehidrasi intrasel, kemudian dapat mencegah atau dapat menjaga kadar gula darah stabil, kemudian dapat mencegah timbulnya ketosis, dan dapat mencegah kontaminasi infeksi akibat penambahan KCl pada cairan infus ringer laktat. Nah, KN3A ini direkomendasikan pada bayi karena kandungan kaliumnya yang lebih rendah. Dan KN3B ini direkomendasikan pada orang dewasa sebagai cairan maintenance. Kontraindikasinya adalah adanya kondisi asidosis laktat pada pasien, kemudian hiperkalemi, oligouria, addisonisis, aritmia, dan juga severe hepatic injury. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai cairan kristaloid hipertonis. Di antaranya itu adalah dextrose 5% dalam normal salin, kemudian dextrose 5% dalam setengah normal salin, kemudian dextrose 5% dalam ringer laktat, dan KN-MG. Selanjutnya untuk kandungan daripada dextrose 5 dalam normal salin itu osmolaritasnya adalah 561 miliosmolaritas per liter, di mana ini merupakan lebih tinggi daripada cairan lebih tinggi daripada osmolaritas daripada intravaskular, itu adalah 285 miliosmolaritas per liter. Adapun kadar natrium dan juga kloridanya itu adalah 154 milimol per liter, sedangkan glukosanya itu adalah 5000 milimol per liter. Indikasinya itu adalah untuk mengganti cairan dan kalori. Kemudian pada pasien diare, penyakit infeksi berat, heart related disorder, freshwater drowning, dan juga peritonitis. Adapun untuk kontraindikasinya itu adalah pada pasien glukos galaktus malabsorpsi, kemudian adanya koma diabetikum. Nah, pada pasien yang kita berikan cairan kristaloid D5,5 NS, itu kandungan daripada cairan kristaloidnya adalah osmolaritasnya dia 432 miliosmolaritas per liter, kemudian kadar natrium dan juga kloridanya adalah 77 milimol per liter, dan glukosanya adalah 50 milimol per liter. Untuk indikasinya itu diberikan pada pasien hipovolemia, kemudian daily maintenance cairan tubuh, nutrisi, dan juga rehidrasi postoperasi. Untuk kontraindikasinya itu tidak bisa diberikan pada pasien dengan glukos galactose malabsorption dan juga pada pasien dengan koma diabetikum. Nah, untuk komposisi daripada cairan D5RL itu osmolaritasnya adalah 525 miliosmolaritas per liter, kemudian kandungan natriumnya itu adalah 130 milimol per liter, kadar kloridanya itu adalah 109 milimol per liter, kemudian kadar kaliumnya itu adalah 4 milimol per liter, kadar kalsiumnya itu adalah 3, kadar laktatnya itu adalah 28, dan kadar glukosanya itu adalah 5000 milimol per liter. Adapun indikasinya itu diberikan pada untuk sumber cairan, kemudian elektrolit dan juga kalori, atau sebagai agen alkalinisasi, kemudian pasien yang membutuhkan ekstra kalori yang tidak bisa diberikan cairan banyak. Nah, untuk kontraindikasinya itu pada pasien yang mendapatkan terapi ceftriaxone, kemudian neonatus, dan juga hipersensitif natrium laktat.
Untuk kandungan daripada cairan NaCl 3%, osmolaritasnya itulah 1026 miliosmolaritas per liter, kemudian natrium dan juga kloridanya itulah 513 milimol per liter. Adapun indikasi daripada pemberian NaCl 3% ini adalah pada pasien severe hiponatremi, kemudian hipokloremia, kemudian terapi emergensi depresi garam parah karena kelebihan berkeringat, kemudian muntah, diare, dan juga kondisi lainnya. Untuk kontraindikasinya itu adalah apabila adanya peningkatan normal atau hanya sedikit penurunan konsentrasi elektrolit plasma, atau ketika aditif natrium dan klorida dapat merugikan secara klinis. Nah, kemudian untuk cairan KN-MG3, ini osmolaritasnya adalah 695 miliosmolaritas per liter. Kemudian untuk kadar natrium dan juga kloridanya itulah 50 milimol per liter, dan kadar laktat dan juga kaliumnya itulah 20 milimol per liter. Adapun indikasi pemberian cairan KN-MG3 ini adalah pada pasien dengan membutuhkan asupan oral inadekuat, misalnya pada pasien stroke, anoreksia, kanker, malnutrisi, meningitis, dan juga diabetes asidosis. Untuk kontraindikasinya sendiri, itulah pada pasien asidosis laktat, hiperkalemi, oliguria, adisonisis, dan juga pada pasien aritmia. Nah, selanjutnya kita akan bahas cairan yang lain, yakni koloid, di mana koloid ini disebut sebagai plasma expander atau cairan pengganti plasma karena memiliki tekanan onkotik yang lebih besar dibandingkan plasma, sehingga dia dapat menarik cairan ke ruang intravaskular. Nah, koloid ini dia mengandung zat atau bahan yang mempunyai berat jenis molekul yang tinggi dengan aktivitas osmotik dan mengandung partikel onkotik, sehingga menyebabkan cairan ini dia susah melewati membran kapilari membran, sehingga dia akan bertahan lama di ruang intravaskular. Nah, biasanya diberikan pada pasien dengan defisit cairan berat, di mana kita ingin memberikan resusitasi secara masif pada shock hipovolemik atau hemoragik sebelum dilakukan transfusi darah, ataupun pada penderita hipoalbuminemia berat dan kehilangan protein jumlah besar, misalnya pada pasien luka bakar, dan dapat diberikan cairan koloid ini sebagai salah satu langkah resusitasi. Nah, apabila cairan koloid ini dilakukan sebagai langkah resusitasi, maka cairan koloid yang kita berikan itu sesuai dengan perdarahan yang keluar daripada pasien. Nah, koloid ini dapat mengembalikan volume plasma secara lebih efektif dan efisien daripada kristaloid, karena larutan koloid itu mengekspansikan volume vaskular dengan lebih sedikit cairan dan daripada larutan kristaloid. Sedangkan larutan kristaloid akan keluar dari pembuluh darah dan hanya seperempat bagian tetap tinggal dalam plasma pada akhir infus. Itulah makanya apabila kita memberikan cairan pengganti dengan menggunakan kristaloid, itu kita berikan 3 kali daripada cairan yang keluar. Nah, kerugian daripada koloid ini itu harganya lebih mahal, kemudian dapat menyebabkan gangguan pada crossmatch, dan dia insidensinya itu lebih banyak menimbulkan reaksi anafilaktik, walaupun itu jarang ditemukan. Nah, untuk cairan jenis koloid sendiri itu ada beberapa, yakni ada albumin, dextran, gelatin, dan juga HAS atau hidroksiletil starch. Nah, untuk albumin sendiri itu merupakan larutan koloid murni yang berasal dari manusia. Untuk waktu parah albumin dalam plasma adalah 16 jam, dengan sekitar 90% itu tetap bertahan dalam intravaskular 2 jam setelah pemberian. Untuk dextran ini, untuk pemakaian klinis, itu tersedia dalam bentuk dextran 70 dan dextran 40 yang dicampur dengan NaCl, dextrose, ataupun RL. Nah, dextran 70 ini dapat digunakan pada pasien dengan indikasi shock hipovolemik dan untuk profilaksis tromboembolisme dan mempunyai paruh waktu 6 jam. Sedangkan pada dextran 40 tidak dapat digunakan pada pasien shock hipovolemik karena dapat menyumbat tubulus ginjal dan mengakibatkan gagal ginjal akut. Sedangkan gelatin dibuat dengan jalan hidrolisis kolagen sapi, di mana preparat yang umum di pasaran adalah gelatin yang mengalami suksinasi seperti gelofusin dengan pelarut NaCl isotonik, di mana gelatin ini dipakai dalam penggantian volume primer pada hipovolemia, kemudian stabilisasi sirkulasi perioperatif. Nah, gelatin tidak menarik air dari ruang ekstravaskular, sehingga bukan termasuk expander plasma seperti dextran. Kontraindikasinya itu pada pasien infak miokard akut dan juga gagal jantung kongestif. Gelatin ini dikatakan dia lebih banyak menghasilkan reaksi alergi dibandingkan jenis cairan koloid dan juga kristaloid lainnya. Kemudian selanjutnya adalah HAS atau hidroksiletil starch, di mana jenis cairan ini digunakan untuk terapi dan juga profilaksis shock hipovolemik. Untuk kontraindikasinya tidak dapat diberikan pada pasien gagal jantung kongestif berat dan juga pada pasien gagal ginjal. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu daripada jenis-jenis cairan koloid. Yang pertama itulah albumin.
Untuk di pasaran sendiri itu ada albumin protein plasma 5% dan juga albumin 5% dan 25%. Adapun indikasi daripada albumin itu adalah pada pasien hipoalbuminemia dan juga kita ingin menambah volume daripada plasma. Untuk kontraindikasinya itu tidak bisa diberikan pada pasien gagal jantung dan juga anemia berat. Selanjutnya adalah dextran, di mana dextran ini secara klinis ada dextran 70 dan juga dextran 40, di mana dextran 70 ini maksudnya adalah berat molekul rata-rata itu sekitar 70.000 DA, 6% dalam infus glukosa 5% intravena, atau dalam infus natrium klorida 0,9 intravena. Untuk indikasinya adalah pada pasien shock hipovolemik dan juga profilaksis tromboembolisme. Untuk kontraindikasi itu tidak dapat diberikan pada pasien gagal jantung kongestif yang berat, kemudian gagal ginjal, kelainan perdarahan seperti trombositopenia dan hipofibrinogenemia. Selanjutnya adalah gelatin, di mana pada pemberian gelatin ini indikasinya adalah penggantian volume primer pada pasien hipovolemia dan juga stabilisasi sirkulasi perioperatif. Namun di sini harus diwaspadai reaksi alergi yang ditimbulkannya itu lebih sering dibandingkan jenis cairan koloid dan juga kristaloid lainnya. Untuk kontraindikasi tidak dapat diberikan pada pasien infak miokard, kemudian gagal jantung kongestif dan juga shock normovolemi. Kemudian cairan koloid yang lain itu adalah HES, di mana berat molekul dari HES ini adalah 130 kDa, kemudian untuk pH-nya itu 4-5,5. Untuk konsentrasi natrium dan juga klorida pada HES itu adalah 154 mmol per liter, dan osmolaritasnya itu adalah 308 miliosmolaritas per liter. Indikasinya kita berikan HES apabila kita ingin memberikan terapi dan juga profilaksis hipovolemia dan shock yang berkaitan dengan pembedahan, cedera, infeksi, dan juga kombusio. Untuk kontraindikasinya itu tidak dapat diberikan pada pasien gagal jantung kongestif berat, gagal ginjal, dan juga gangguan koagulasi berat, dan juga pada pasien sepsis. Baik, selanjutnya adalah perbandingan antara kristaloid dan juga koloid, di mana sering sekali timbul pertanyaan, manakah yang lebih baik untuk diberikan terapi resusitasi, apakah kristaloid ataupun koloid. Nah, bila kita harus mengetahui problematika daripada pasien yang kita dapatkan, di mana apabila problematika daripada pasien itu adalah sirkulasinya, yakni pasien menderita shock hipovolemik, maka terapinya tujuannya adalah untuk restorasi volume darah dengan cairan resusitasi ideal, di mana cairan ideal ini adalah yang dapat membawa daripada oksigen. Larutan koloid itu terbatas dalam membawa oksigen, sehingga kita pilih daripada kristaloid. Selanjutnya, kita memilih darah lengkap. Itu darah lengkap ini merupakan expander volume fisiologis dan juga komplit, namun terbatas masa simpan yang tidak lama, kemudian fluktuasi dalam penyimpanannya, risiko kontaminasi viral, dan juga reaksi alergi, dan juga mahal. Oleh karena seringkali pada pasien yang kita dapatkan pada kegawat daruratan itu tidak serta-merta langsung mendapatkan darah, sehingga harus diberikan kristaloid dan atau diberikan juga koloid, baru kemudian setelah beberapa jam apabila darah sudah datang, maka kita langsung berikan transfusi darah. Kemudian, biarpun larutan koloid itu tidak dapat membawa oksigen, namun sangat bermanfaat karena mudah tersedia dan risiko infeksi yang relatif rendah. Khususnya pada larutan koloid ini diberikan pada kondisi pasien yang sudah stabil untuk mempertahankan daripada hemodinamiknya. Nah, resusitasi di hemodinamik itu lebih cepat dilaksanakan dengan koloid karena larutan koloid ini mengekspansikan volume vaskular dengan lebih sedikit cairan dan juga larutan kristaloid, yang mana artinya pada apabila kita berikan cairan kristaloid, maka dia akan lebih lama diam di intravaskular. Sedangkan apabila kita berikan larutan kristaloid, maka dia dengan segera, dengan half time-nya yang hanya 20-30 menit, dia pada 3 jam daripada pemberian kristaloid, maka hanya tersedia 30% cairan kristaloid dari cairan inisial yang kita berikan. Oleh karena itu, apabila kita ingin memberikan cairan kristaloid, maka kita harus memberikan 3 kali lebih banyak dibandingkan cairan yang keluar. Nah, pada kasus perdarahan yang cukup banyak, tetapi tidak memerlukan transfusi, maka dapat dipakai koloid yang paruh waktunya lama, misalnya HES 6%. Nah, bila pasien itu memerlukan transfusi, maka sebelum menunggu darah, kita dapat memberikan koloid dengan BM sekitar 40.000, misalnya expafusin, kemudian plasmafusin, gelafundin, dan juga dextra-L. Dengan begitu, apabila darah siap untuk ditransfusikan sekitar 2-3 jam kemudian, kita dapat melakukannya langsung.
Adapun keuntungan daripada koloid itu diantaranya adalah ekspansi volume plasma tanpa ekspansi interstisial, kemudian ekspansi volume lebih besar, durasinya dia lebih lama, kemudian insiden udem paru dan atau udem sistemik itu lebih rendah. Sedangkan kekurangan daripada kristaloid itu efek sampingnya apabila kita memberikan overload daripada cairan itu dia dapat mengakibatkan adanya udem sehingga bisa mengurangi ekspansibilitas daripada dinding dada. Kemudian oksigenasi jaringan terganggu karena bertambahnya jarak kapiler dan juga sel. Oleh karena dia diam lebih banyak di interstisial. Kemudian dia memerlukan volume 3-4 kali lebih banyak. Sedangkan kekurangan daripada koloid, dia lebih sering menciptakan reaksi alergi anafilaksis, kemudian menyebabkan adanya koagulopati, dan juga album ini bisa memperberat daripada depresi miokard pada pasien shock. Nah, untuk kebutuhan cairan pemeliharaan itu kita bisa menggunakan daripada rumus Holiday-Segar ataupun rumus 421. Apabila kita ingin menghitung daripada kebutuhan cairan per hari, maka kita gunakan Holiday-Segar. Sedangkan apabila kita ingin menghitung kebutuhan cairan per jam, maka kita bisa menggunakan 421 rule ini. Nah, untuk pada Holiday-Segar method, misalnya di sini contohnya adalah pada pasien dengan berat badan 80 kg, maka kita tambahkan apabila berat badan pasien itu lebih dari 20 kg, maka kita tambahkan 1.500 ini di depannya, kemudian 100 dikali 10 kg pertama, kemudian 50 mili dikalikan 10 kg kedua, kemudian sisanya itu 60 dikalikan 20 mili per kilogram. Itu dia akan menghasilkan kebutuhan cairan per hari adalah 4.200 mili per harinya. Sedangkan apabila kita ingin melihat daripada kebutuhan cairan per jamnya, maka dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan rumus 421, yakni 4 dikali 10 kg pertama, 2 mili dikalikan 10 kg kedua, dan 1 mili dikalikan berat badan selebihnya, yakni 60. Sehingga didapatkan adanya 120 mili per jam. Nah, adapun untuk kebutuhan cairan pemeliharaan ini dapat menggunakan Holiday-Segar method ataupun rumus daripada 421, di mana sebenarnya hasil akhirnya itu tidak sama. Apabila kita bagi kebutuhan cairan ini 4.200 dibagi menjadi 24, maka tidak akan terjadi perbedaan daripada kebutuhan cairan yang signifikan. Nah, adapun ini merupakan tabel ringkasan daripada pilihan cairan pengganti. Nah, apabila pasien itu mengalami kehilangan darah, maka cairan pengganti yang dapat diberikan kepada pasien itu bisa cairan RL atau NaCl 0,9% atau dapat diberikan koloid atau produk darah. Kemudian apabila pasien itu mengalami kehilangan plasma, maka cairan yang dapat diberikan itu adalah RL atau NaCl 0,9% atau koloid. Misalnya pasien itu mengalami diare, maka cairan pengganti yang dapat diberikan itu adalah NaCl 0,9% dan KCl 20 mili equilibrium per liter. Baik, sekian presentasi saya mengenai terapi cairan dan juga jenis infus. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan yang lain. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.